Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi di Membahas Channel, membahas terus, membahas lagi, membahas pulang. Hari ini kita bersama dengan salah satu ustadz muda di Kabupaten Berau. Namun menurut saya cukup mumpuni. Bukan cukup mumpuni lagi sih, sangat mumpuni secara keilmuan dan juga tentunya kesolehan. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau mengenai kan keputusan baru dari Majelis Ulama Kabupaten Berau yang memperpanjang edaran sebelumnya. Mungkin kan ketika itu banyak tuh yang pendapatnya tidak terakomodir dan segala macam. Jadi kita mau tahu nih ya kan, untuk pribadi beliau bagaimana sih pendapat beliau. Jadi ini tanpa melibatkan beliau itu di ormas mana, kemudian status beliau di posisi mana, tapi ini murni sesuai dengan kapasitas keilmuan beliau. Nah, jadi di sini kita tanpa melibatkan beliau di mana dan siapa beliau, tapi kita hargai sebagai seorang yang mempunyai ilmu agama. Siapa beliau? Beliau adalah Ustadz gak ya? Baca. Buya Ibnu Ubaidillah. Ambil dari warung lah, ambil dari warung. Berau ini terjepit gitu nah oleh zona merah. Ibaratkan kata kan kayak status kita ini kan di ujung tanduk gitu, yang hijau itu gitu nah. Itu udah bisa nggak jadi pertimbangan fatwa yang sekarang ini? Ya nggak bisa lah Ustaz. Jangan apa sampai sejauh itu. Virus itu kan bilang dokter Kahar kan, jarak semeter setengah aja sudah nggak mau dia. Beda rumah aja sudah nggak bisa datang. Itu terlalu jauh itu. Tapi kalau yang disampaikan dokter Kahar, dokter Kahar apa dokter Irvina lah, yang katanya sekarang penemuan baru dari WHO, bahkan medianya itu bisa lewat udara, itu bagaimana? Nah, ya kan sama aja dari itu sama maaf Pak. Nah, perawat tetap zona merah kan. Nggak ada yang berani. Kalau zona merah, dokter lah yang paling tahu kan. Nggak ada yang berani zona merah. Nah, tausiah dari Majelis Ulama Indonesia Pusat itu Pak, klasifikasi merah, kuning, hijau di langit yang biru itu Set, Baca. itu sudah itu dicabut kah atau masih berlaku kah? Apanya? Masih berlaku kah itu klasifikasi itu? Ya lah, masih dipakai sekarang kan. Masih lah. Makanya di mana-mana di MUI yang lain, fatwa bahkan misalnya di NU sendiri kan, Indo Jawa Timur yang saya tahu, itu tetap pakai apa namanya, berdasarkan zona. Bahkan yang lebih menariknya, saya baca kiriman teman itu, bahkan biar kata zona merah pun itu ditafsir lagi, ditafsir bukan skala kecamatan, dari kelurahan, dari kampung itu ditafsir. Jadi betul-betul kan apa namanya, penyebaran COVID itu ya kan dari sentuhan, kan dari ngobrol, dari apa namanya, kalaupun dari udara karena mungkin dari udara sini sampai ke sono, ke ujung sono kan, sampai segitunya detail. Kenapa? Ya, karena memang ini lebih sesuai dengan kaidah fikih, dan ini juga lebih mempermudah Ustaz. Kalau tahu ketahuan kan, oh di sini ada apa namanya positif, tinggal di situ aja dilingkari apa namanya, penyebarannya tertutup, isolasi selesai. Tinggal berapa rumah di situ misalnya, isolasi aja. Pemerintah mudah memantau, pemerintah mudah membantunya, rumah sakit juga tidak kelabakan. Kenapa? Karena yang zona merah di situ. Nah, yang lain berarti masih belum zona merah, belum
belum termasuk pasien yang harus ditangani segera kan, nggak perlu ke rumah sakit. Karena kacaunya kalau misalnya sekabupaten misalnya di zona merah semua, berarti setiap orang sakit dengan gejala-gejala yang misalnya corona, kita langsung ke rumah sakit. Padahal bisa jadi itu bukan gara-gara rumah sakit. Kenapa? Karena zona merah. Begitu kan? Berbeda kalau kita tentukan satu titik ini, sudah di titik A ada yang positif, sudah itu betul zona merah. Kalau misalnya ada tetangga atau siapa yang memiliki ciri-ciri apa namanya corona, maka bisa diduga itu karena dekat dengan yang positif. Jadi dan ini lebih sesuai dengan kaidah dunia. Makanya di pusat saya yakin ada yang membantu, ada yang mengolah, karena sesuai bisa dipakai oleh siapapun. Kalau begini Ustaz, kita merujuk kepada a'dzarul jumu'ah wal jamaah ya kan. Di situ kan kalau kita lihat nih ya kan, di poin-poin itu kan sesuatu yang bahkan kita anggap remeh saja itu diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Nah, misal ya kan, tafaq di taubil la'iq ya, kalau kada khilaf kayak itulah ya kan, di mana di kitabnya yang nyaman aja lah ya kan, at-taqriratus sajdah kan, seperti orang yang ketidak kehilangan atau ketiadaan pakaian yang layak untuknya hari Jumat. Itu kan contohnya itu kan misalnya seperti orang yang terbiasa memakai imamah, pas di hari Jumat itu imamahnya hilang atau imamahnya tidak ada ya kan, sedangkan imamah itu bagian dari muru'ah ya, maka diusulkan boleh baginya untuk meninggalkan Jumat. Nah kan seperti itu tuh. Nah kalau kita pakai kiasul aula Bang Sat, maksudnya kan hal yang remeh-temeh begitu aja kan, ini bukan masalah aurat ya kan, terbuka aurat ya terbuka aurat, tapi contohnya itu orang yang hilang imamahnya ya kan. Nah kan ini kan masalah remeh nih. Nah kalau remeh-temeh aja kan itu sudah boleh jadi uzur untuk tidak sholat Jumat. Nah apalagi kan misalnya ini potensi COVID-19 gitu kan, yang lebih bisakah seperti itu gitu. Ini kan terkait motif pusat yang dimunculkan adalah karena doruriah ya kan. Nah, kita nggak bahas masalah pakaian, masalah usul-usul yang lain. Yang kita bahas adalah terkait COVID kan, yang katanya usul-usul. Sementara terkait darurat karena masuknya dari arah sana, bukan dari arah yang lain, maka kita harus bahas dari daerah situ. Terkait darurat itu kan sudah oleh ulama ada pembagiannya jelas. Darurat itu yang abdurat tuzalu abdurat mahdurat itu dimaksud darurat adalah darurat yang yakin atau ghalabah sultan. Ada apa jenis darurat? Dua ini yang dipakai, 3-4 yang tidak boleh digunakan dengan dalil darurat. Artinya ketika kita menggunakan kaidah ya maka pakai segala langkah, karena fatal sekali akibatnya apalagi anak-anak kita dengan alasan darurat banyak melakukan perkara-perkara yang sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini saat kan tadi kan perbandingan muqaranah ya kan, muqaranah. Seandainya ini tidak dalam bentuk edaran secara umum, mungkin secara personal boleh aja setelah misalnya kan itu kan personal tuh sifatnya kan, misalnya karenanya takut misalnya corona atau apa, tapi untuk personalnya sendiri gitu. Nah lalu ini kada sholat Jumat, sholat zuhur di rumah ya kan, memandang dari kita mengiaskan dari uzur-uzur Jumat yang sifatnya remeh aja ada gitu. Nah apakah yang bermasalah itu ketika itu dijadikan fatwa secara umum kah? Nah jadi sebenarnya ya uzur Jumat itu kata Nabi kan ada dua kan, al-maradul khauf, sakit dan takut. Ya sedangkan semua itu bermuara kedua ini di muara. Kalau takut misalnya, maka untuk Jumat sudah berlaku begini.
tambahan-tambahan misalnya kalau orang yang jaga orang yang sakit misalnya kan, atau takut dia takut hartanya hilang misalnya, takut nyawanya melayang, macam-macam lah ya, terkait hujan juga atau lumpur saja. Lumpur saja itu sudah dapat undur Jumat ya kan? Kalau kita masuk dari sana insya Allah aman. Tapi kalau kita masuknya adalah di ini darurat tadi, maka ya harus sepaket gitu, nah tidak bisa demikian. Istimbatnya ini masuknya sudah kurang tepat setelah yang Anda tanyakan dari awal itu, kalaupun kita istilahnya memberi edaran masyarakat tidak Jumat, itu masuk dari pintu mana? Itu maksudnya. Seandainya bahasanya begini, Ustaz, mungkin kada masalah apa bagi yang khawatir gitu kan mengenai COVID-19, maka dibolehkan untuknya untuk tidak sholat Jumat. Bukan sifatnya itu, kalau ini nih agak cenderung kelarangan nggak, Ustaz? Dihimbau untuk masyarakat Berau secara umum, dihimbau untuk tidak ke masjid. Kalau menurut antum personal, Bang, artinya dibolehkan bagi yang takut gitu nah. Memang wajar dan tidak masalah itu. Tidak ada masalah lah. Tidak ada masalah. Tapi ini karena sifatnya adalah himbauan untuk semua orang. Kacau jadinya. Karena orang itu beda-beda. Sehingga apa yang terjadi? Orang yang tidak sakit, orang yang mau ke masjid, jadinya dianggap bersebelahan dengan fatwa ini, kan tidak bagus ya. Kada bagus. Nggak bisa. Memang pintu Karena masuk istimbabnya tuh salah masuk lah ya kan. Baca. Kemudian begini nah, Ustaz. Begini nah. 2 hours later. Seandainya nih, ya kan, sudahlah, ya kan, karena sudah dipatwakan, bukan ya fatwa ke apa kayak istilahnya tausiah aja kan, rekomendasi kayak kan,